Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam sejahtera. Salam, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Adilia dengan NIM 21030214050. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Keyakinan pokok yang tidak banyak mengalami perubahan. Dalam perkembangannya, keyakinan pokok ini juga dianut oleh banyak orang dan kemudian ada yang memberi makna ideologi. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, ideos dan logos. Ideos berarti cita-cita dan logos yang berarti ilmu pengetahuan dan paham. Jadi, ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Ideologi dalam beberapa kepustakaan diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi mengandung 3 makna, yaitu 1. Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. 2. Cara berpikir seseorang atau golongan. 3. Paham, teori, dan tujuan yang terpadu merupakan satu kesatuan program sosial politik. Sementara itu, dalam Collins Dictionary of Sociology, ideologi dipandang sebagai any system of ideas underlying and informing social and political action. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi merupakan perangkat konsep atau prinsip yang menjadi dasar dari sistem, partai, dan organisasi politik. Karl Marx dalam Sargent menggambarkan ideologi sebagai setiap ilusi politik yang dihasilkan oleh pengalaman sosial suatu kelas. Dalam pandangan Foucault, ideologi adalah a complex belief system that explains social arrangement and relationship. Dalam pandangan Ribeiro, sistem paham atau seperangkat pemikiran yang menyeluruh, yang bercita-cita menjelaskan dunia dan sekaligus mengubahnya. Pandangan agak berbeda disampaikan oleh Shariati. Shariati mengartikan ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenal dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Dalam pandangan Ribeiro, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur satu, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. 2. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. 3. Kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. 4. Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. 5. Usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Pandangan sedikit berbeda disampaikan Thomson bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu 1. Adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganutnya. 2. Memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur atau menata kondisi masyarakat. Bahkan, Thomson secara ekstrim menyatakan bahwa ideologi menggambarkan penolakan sistem yang lain. 3. Memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi etika dan retorika. Ideologi akan bermakna jika dianut dan diyakini oleh para pengikutnya.
Fago memberikan makna bahwa ideologi bagi para pengikutnya memiliki fungsi positif sehingga dianut dengan penuh keyakinan, yakni satu, memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Perilaku tertentu memberikan makna dan kebersesuaian dengan ideologi, sementara perilaku yang lain dianggap bertentangan dengan isi ideologi yang diyakini. Dua, sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Dalam bahasa sederhana, ideologi bagi penganutnya merupakan pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tiga, memberikan motivasi bagi para individu mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan. Namun, bagi sebagian kalangan, ideologi juga dipandang memiliki sisi negatif. Napoleon memandang para akademisi yang doktriner, utopis, dan tidak realistik sebagai kaum ideologis dalam konotasi yang negatif. Bahkan Karl Marx menuding ideologi sebagai false consciousness, yakni suatu kesadaran palsu dan mewakili kelas yang berkuasa dalam struktur kehidupan bermasyarakat. Tetapi ungkapan yang disampaikan Marx dalam perkembangannya juga menjadi ideologi Marxisme. Sastra Prateja memberikan argumentasi bahwa ideologi ada kecenderungan untuk memisahkan in-group kita dari out-group mereka. Ini memberikan makna bahwa ideologi berfungsi menyatukan berbagai kalangan untuk satu tujuan. Mengingat dapat menyatukan berbagai kalangan, maka ideologi juga memiliki sifat futuristik karena memberikan gambaran masa depan. Kondisi ini pada satu sisi memberikan harapan akan yang barangkali kurang realistik. Untuk itu, maka dialog yang terus-menerus dengan kenyataan mutlak diperlukan. Dimensi-dimensi ideologi sebagai berikut. Satu, realitas. Mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengagregasikan dan mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dua, idealisme. Kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya sehingga gagasan-gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini pasti dapat terwujud dalam kenyataan. Tiga, fleksibilitas. Mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Dimensi-dimensi ideologi di atas akan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan gambaran apakah ideologi suatu bangsa dapat bertahan atau akan lapuk dimakan zaman. Tergilas oleh kemajuan teknologi, ideologi akan dapat berkembang dengan baik dalam sejarah bangsa apabila nilai-nilainya dijaga, dipelihara, dan diwujudkan dalam bentuk nyata dalam seluruh peri kehidupan bangsa. Selanjutnya, ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Ideologi liberalisme. Satu, ideologi liberalis berpangkal pada ontologis, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya yang menurut istilah Hobbes disebut homo homini lupus, sehingga manusia harus membuat sesuatu perlindungan bersama. Atas dasar kepentingan bersama, negara menurut liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu. Dan untuk itu, maka manusia secara bersama-sama mengatur mereka. Dua, ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar, yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak. Kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materi yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Ancaman paham liberalisme hampir tidak dapat digolongkan dalam uraian sejarah sebagaimana tergambar dalam ancaman golongan komunis. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja, kebebasan yang sebebas-bebasnya tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat,
wajib menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Selanjutnya, ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, yakni ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx, tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Marxisme, komunisme, dan sosialisme acap kali dimaknai sama sebagai sebuah ideologi, yakni perjuangan yang ingin membebaskan kaum buruh dari kaum kapitalis. Ajaran Marx kemudian ditambah dengan pandangan Engels dan Lenin, sehingga ajaran komunis melandaskan teori Marxisme-Leninisme. Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Masyarakat komunis tidak bercorak nasional. Komunis menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Perombakan masyarakat menurut ajaran komunis hanya mungkin dilakukan oleh kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil, maka kaum proletari sajalah yang akan memegang tampuk pimpinan pemerintahan dan menjalankan pemerintahan secara diktator yang mutlak. Berkembangnya paham individualisme, liberalisme, yang berakibat munculnya masyarakat kapitalis menurut paham ini mengakibatkan penderitaan rakyat, sehingga komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung pemerintah. Komunisme yang dicetuskan oleh pandangan Karl Marx memandang bahwa hakikat, kebebasan, dan hak individu itu tidak ada. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial saja. Manusia pada hakikatnya adalah kumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas. Maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme bahwa demokrasi individualis itu tidak ada yang ada adalah hak komunal. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletari, buruh. Walaupun kedua hal tersebut bertentangan, namun saling membutuhkan. Kelas kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletari, oleh karena itu harus dilenyapkan. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan melakukan suatu revolusi. Hal inilah yang merupakan suatu konsep kaum komunis untuk melakukan suatu perubahan terhadap struktur masyarakat. Selanjutnya, ideologi Pancasila. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan dua sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila mendasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Proses globalisasi yang terjadi dewasa ini telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan ideologi komunis. Dua hal tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun suatu falsafat yang tidak universal. Landasan ontologis komunis tidak mengandung kebenaran yang hakiki. Konsep materialisme dan konsep sama rasa sama rata dalam ideologi komunis jelas bertentangan dengan kodrat manusia, sebab manusia bukan hanya sekedar materi tapi juga mengandung unsur rohani. Berbeda dengan ideologi komunis, ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Negara Amerika Serikat sebagai adik kuasa dari segi politik dibangun atas dasar filsafat liberalisme. Hal ini sesuai dengan sejarah negara Amerika Serikat sendiri, yang dibangun oleh orang-orang yang sejak awal ingin mencari kebebasan. Selanjutnya, ideologi Pancasila.
Ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia digagas oleh The Founding Fathers setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Berbeda dengan ideologi komunis, ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah kepada individualisme. Kepentingan dan hak individu lebih ditonjolkan. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Noto Nagoro terletak pada hakikatnya yang abstrak umum universal. Menurut Noto Nagoro, hakikat Pancasila adalah kelima nilai yang merupakan hakikat Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berdasar pada kodrat manusia. Menurut Noto Nagoro, hakikat manusia terdiri jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, dan makhluk Tuhan. Selanjutnya, Pancasila ideologi sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi merupakan suatu ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila itu tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasan yang tidak seimbang, saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketika dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses menaklukkan budaya. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya disukai atau tidak akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi, yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan secara terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri dan mengambil aspek-aspek negatif budaya sendiri. Mengambil aspek-aspek positif budaya sendiri. Dan mengambil aspek-aspek positif budaya mainstream, serta mengambil keputusan dan postur budaya mereka dengan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utama sebagai makhluk sejarah. Sejarah adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Pertanggungjawaban yang kita tagih pada setiap manusia mensyaratkan bahwa manusia kita beri kewenangan kreatif. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Kewenangan kreatif dibijakkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan termasuk pasar yang dilayaninya. Kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif, kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah, dan lain-lain. Kesimpulan, ideologi yang dipakai oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila.
Ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan menguat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran ini akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila telah serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Demikian sedikit pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila tadi dalam perkataan maupun pembacaan saya terhadap kata-katanya ada yang salah, saya mohon maaf. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.